Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak tentunya pada pelajaran TIK ya. Nah, kemarin Bapak sudah membahas itu tentang software Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan Microsoft Word ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya pada saat pembelajaran kalian bisa menyimak dengan baik ya. Oke. Lalu diingatkan kembali untuk pandangan melihat ke layar monitornya, jangan terlalu dekat supaya mata kalian bisa sehat, supaya jangan terkena rabun dekat ya, seperti berupa pakai kacamata. Oke, tuh langsung saja kita ke dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan Windows ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang kemarin seputar tentang Microsoft Word. Oke, di sini kita akan buka terlebih dahulu untuk aplikasinya atau softwarenya Word 2016 ya anak-anak. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah ada blank dokumen, welcome to Word dan lain sebagainya. Nah, kita pilih ini ya, blank dokumen, supaya lembar kerjanya kosong. Oke, di sini sudah menampilkan lembar kerjanya ya anak-anak. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang tab pada Microsoft Office Word 2016. Nah, ini ada tab Home, Insert, Design, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak ingin membahas tentang tab Home yang ini ya. Tab Home fungsinya untuk mengcopy dan menyalin tulisan ya. Nah, ada clipboard ini yang ini. Nah, lalu untuk memilih jenis, ukuran, warna, dan bentuk huruf, ada grup font yang ini. Nah, ini seputar tentang memilih jenis huruf dan warna. Oke. Lalu ada mengatur bentuk dan susunan kalimat pada lembar kerja. Ini ada grup paragraf. Nah, ini misalkan Muhammad Yusuf Firmansyah. Oke. Di sini grup paragraf berfungsinya ada kata tengah, center, letak kiri, terus letak kiri kanan. Itu ya. Lalu ada juga ini simbol untuk, nah, jadi ada ke bawahnya tuh poin-poin bisa. Lalu ada angka juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk kegunaan grup paragraf. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada group styles. Group styles yang mana? Yang ini. Misalkan ini untuk heading ya. Group styles. Oke. Selanjutnya ada grup editing, memilih, mencari, dan mengganti kata yang diinginkan. Grup editing yang ini, misalkan kalian ingin mencari kata Yusuf ya. Nah, pasti akan timbul seperti ini, warna seperti ini. Jadi kalian mencari katanya lebih mudah. Ini kan misalkan dokumennya banyak, tulisannya banyak. Di sini nanti kalian kalau misalkan ingin mengedit atau mengubah tulisannya, tinggal dicari file. Kalau mau mengubah ini file, go to, nah, replace. Misalkan ini katanya Yusuf, misalkan mau diganti wow, misalkan replace with, sekarang replace all. Otomatis ini akan terganti gitu ya. Oke.
itu seputar tentang tab home. Lalu yang selanjutnya ada insert. Ini insert. Oke. Insert fungsinya ada banyak dalam grup page, yaitu mengatur halaman lembar kerja. Nah, untuk ini mengatur halaman kerja ini, misalkan kalian ingin membuat halaman lembar kerja lagi, pengen di page 2, ini kan udah terisi misalkan. Nah, langsung blank page. Nah, otomatis ini akan menjadi page 2 atau ada 2 lembar kerja. Misalkan ini cover page. Nah, misalkan kalian ingin membuat cover atau judulnya, bisa pakai yang ini, terserah, boleh dipilih banyak. Lalu secara otomatis ketika kalian klik, nah akan muncul seperti ini di atas ini. Kan ini asalnya yang Muhammad. Nih page-nya page pertama. Secara otomatis kalau misalkan kalian ingin membuat cover page, ini akan menjadi page 1 yang ini, yang tadi ya. Lalu yang ini, yang nama ini akan menjadi page 2. Lalu ada group tables yang mana? Nah, group tables yang ini untuk apa Pak? Untuk membuat tabel. 2, 3. Nah, seperti itu ya. Group tables. Lalu ada group illustration. Ini untuk apa? Menggambar benda dan menyisipkan gambar. Nah, misalkan kalian ingin membuat kotak. Nah, di shape ada, kalian klik, lalu tekan, klik kiri, tahan, lepas. Nah, ini untuk menggambar benda, menggambar apapun bentuk ya. Kalau misalkan kalian ingin menyisipkan gambar atau menambahkan gambar, bisa ini picture. Lalu kalian pilih atau cari gambar yang kalian mau tambahkan tuh. Wih, ada gambar bapak yang tampak. Oke, lanjut ke yang lain. Oke, lanjut ada group header dan footer. Oke, group header dan footer yang mana Pak? Nah, yang ini untuk apa Pak? Biasanya header ini digunakan untuk halaman, lalu kop surat dan lain sebagainya. Nah, header ini seperti apa? Nah, ini klik. Kalau header kegunaannya untuk ini. Nah, ini header ya. Header, yang footer yang di bawah. Nah, terus page footer. Kegunaannya seperti itu. Lalu ada group text. Membuat teks di dalam kotak. Nah, group text ini sama seperti yang tadi, membuat kotak dan sebagainya, tapi ini berkaitan dengan persegi yang bisa di dalamnya ditambahkan teks. Misalkan Muhammad Yusuf. Nah, secara otomatis akan membuat ini persegi. Kalau mau dirubah bisa, misalkan ini bulat ya. Nah, misalkan klik kanan, klik kanan lo add text. Tuh, seperti itu ya. Bisa untuk lingkaran juga. Mau ini boleh pilihan ya. Oke, selanjutnya ada grup simbol, membuat persamaan matematis. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat formula matematika. Nah, ini simbol ya. Oh, ada pi,
ada kali, kurang dari, dan lain sebagainya. Oh, ada ini rumus matematika dan lain sebagainya di sini ya. Oke. Lalu sekarang kita pindah ke layout. Ada beberapa opsi juga. Yang pertama page setup. Page setup ini untuk mengatur tampilan lembar kerja. Nih, biasanya ukuran kertas itu berbagai macam. Ada yang ukuran A4, F4, A3 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diatur oleh kita menggunakan lembar kerja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini size-nya Bapak ingin A3. Nah, ini yang gede. Nah, seperti ini. Terus ingin A4 ini. Tuh. Pengen legal ini ya. Jadi banyak sekali pengaturan atau setting untuk pengukuran kertas. Selanjutnya ada mengatur spasi dan jarak dari tepi lembar kerja. Yang ini adalah grup paragraf, misalkan Muhammad Yusuf Firmansyah. Yusuf misalnya ya. Nah, kita coba untuk mengatur spasi dan jaraknya. Nih. Klik dulu ini, kita rubah. Nah, secara otomatis ini akan berpindah. Kalau misalkan kalian mau mengatur posisinya ke kiri, ke kiri ya, kiri ke kanan. Nah, jadi seperti ini, dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengaturnya dari kanan ke kiri, ini berarti ya. Oke, sebentar, perlahan, sebentar. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengatur dari kanan ke kiri, itu gampang sekali. Sebentar, Bapak atur dulu. Oke, lalu ini tuh. Oke, secara otomatis akan berpindah. Nah, itu ya. Nah, tuh. Oke, Bapak atur lagi. Nah, itu ya. Adapun untuk dari sini nih, dari kalimat ini Muhammad Yusuf Firmansyah ke Yusufnya kan ini ada jarak nih. Nah, kita atur. Nah, ini ke bawah, ini semuanya. Kalau di sini, klik di sini. Nah, yang ini yang kalau misalkan pointernya dirubah, yang asalnya dari sini ke dari Muhammad Yusuf Firmansyah ke Yusuf, ini diklik dulu. Nah, terus kalian klik ini, secara otomatis yang Yusufnya akan bergerak ke bawah sesuai dengan kalian mau untuk spasinya. Kalau di membuat baru lagi enter, nah jadi sama kayak yang di atas. Lalu kalau misalkan ini after, nih ya, after kita rubah, nah sama juga. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menyimpan file. Untuk menyimpan file dengan cara menggunakan opsi save as. Nah, untuk save as itu bisa digunakan menjadi filenya double, ya. Nih, kalian klik file, lalu save as, lalu this PC boleh, atau browser aja biar gampang. Nah, secara otomatis akan keluar tampilan seperti ini, save as. Kalian pilih ingin menyimpan filenya di mana,
Misalkan Bapak ingin menyimpan file di dokumen, ya. Nah, tulis nama filenya apa, misalkan Yusuf, ya. Titik. Save, langsung klik. Nah, secara otomatis kalian sudah menyimpan file yang ini. Berarti kalian sudah bisa untuk menyimpan file, tuh ya. Oke. Lalu bisa nggak Pak untuk cara membuka file lama yang tadi kita sudah save, misalkan nih udah ingat-ingat terus pengen dibuka lagi? Bisa tentunya. Kalian cari dulu file yang tadi yang sudah disimpan pada file yang sudah dibuat. Misalkan yang tadi ya, Bapak taruh di dokumen. Nah, filenya yang tadi yang Yusuf ini kan. Nah, lalu diklik. Double klik. Nah, secara otomatis akan langsung memunculkan file yang sudah kalian buat tadi. Oke. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai tentang fungsi dari tab file, lalu membuka dengan menyimpan file. Oke. Sekarang Bapak akan kasih tugas, ya. Jeng 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 jeng. Untuk kalian latihan di rumah tentunya. Oke, kalian siap, ready, go. Oke, ini untuk pertanyaannya ya.